Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini harusnya Ibu Nurul ini Pak Ardi yang menjadi dosen koordinator. Dikarenakan ada kepentingan mendesak, tidak bisa diganggu gugat. Saya menggantikan malam hari ini aja. Sebelum Terusnya nggak perkuliahan apa-apa dimulai. Mas Artinya. Enggak juga, Pak. Enggak ngerti saya, Pak. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, agar segera dimulai perkuliahan malam hari ini, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Bro Asia. Semoga lancar perkuliahannya. Bapak Ardi ini private ini, khususan. Loh, Mas Ardi jangan live live meeting, join aja. Ya, saya temenin, Mbak. Yang Nemenin Pak Ardi. saya biar rame ya. Iya, Pak. Monggo, Pak. Oke, Waktu dan baik, tempat saya persilahkan. kita mulai. Sampai jam berapa ini Pak? Pak Mas Aldi? Sampai Sampai jam selesai ya? setengah sembilan. Ya, Setengah sembilan. sampai selesai gitu aja ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Baik. Baik, kita mulai. Pak Ardi dan Mas Saldi. Kita mulai, kita belajar hari ini mata kuliahnya adalah web mining ya. Waduh, ini kelas berat nih kuliahnya. Kelas berat nih Pak Ardi. Karena yang mining-mining biasanya saya yang ngajar. Sebelumnya Pak Ardi sudah ada pernah mengambil mata kuliah artificial intelligence mungkin di semester sebelumnya? Belum, Mbak. Kayaknya enggak. Belum ya? Itu juga kalau AI. Nggak ada. Data mining itu juga belum ya? Belum, belum. Belum, Mbak. Belum. Baik. Saya beri pengantar dulu sebelum kita masuk ke web mining. Karena kalau kita bicara web mining ini, kita harus bicara tentang gambaran besarnya, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi kita gambaran besarnya itu. Dan nanti akan bercabang banyak artificial intelligence itu salah satu cabangnya adalah web mining. Pernah mempelajari Pak Adi ya? Atau pernah mendengarlah minimal tentang kecerdasan buatan itu ya. Pernah, Pak, tapi belum memahami lebih lanjut. Iya. Baik, nggak apa-apa. Saya akan coba sampaikan dulu tentang eh, gambaran besarnya dulu, yaitu tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dan nanti baru kita masuk ke web mining. Terus terang, web mining ini mata kuliah yang tingkat kesulitannya di atas rata-rata gitu, Pak. Jadi pemrogramannya pun juga di atas rata-rata. Tapi kalau kita pakai Python, itu nanti lebih banyak kemudahannya. Saya izin share screen, Mas Saldi. Nanti ini share screen. Ya, monggo, Pak Bro. Bisa dilihat ini papan saya ini. Papan Ya, Pak. kosong. Papan kosong ini. Saya biasa kalau ngajar gini, Pak. Jadi kemarin diminta Bu Nurul buat PPT, tak kasih modul yang ada di Google Classroom mungkin ya. Karena nggak biasa baca PPT. Baik, kita mulai. Kita bicara dulu tentang poin gambaran besar dari web mining. Kita mulai dulu dari paradigma sistem cerdas. Atau kalau di bahasa Inggris kan itu AI atau Artificial Intelligence. Jadi kalau kita kembali ke tahun-tahun 1960-an, ya, itu komputer digunakan manusia untuk mengolah data menjadi informasi. Itu komputer zaman dulu, Pak. Ya, tahun-tahun 1960-an itu. Jadi yang diinputkan manusia, kalau kita ini adalah manusia, ini usernya.
Yang diinputkan oleh manusia ke dalam komputer itu adalah data, ya, diinputkan ke dalam sistem komputer. Ini sistem komputer. Outputnya setelah diolah oleh sistem komputer ini adalah keluarnya adalah informasi. Nah, informasi ini yang dikembalikan ke user atau ke kita, ke manusia. Contoh ya, contoh. Kita ke supermarket ambil barang, kemudian ke kasir, dimasukkan harganya, jumlah barangnya, keluar notanya, kasih diskon, bayarnya sekian. Berapa totalnya, diskonnya, kembalinya berapa, itu adalah informasi. Jumlah barang yang dibeli, harganya, itu adalah data. Contoh paling gampang kalau di kampus. Nah, mahasiswa punya nilai UTS, UAS, tugas, kuis, diolah, keluarnya apa? Keluarnya apa, Mas Aldi? Keluarnya adalah grade gitu ya, Iya Pak, grade grade. ABC. Nah, nilai UTS, UTS, tugas, dan seterusnya itu adalah data. Kita olah jadi informasi. Ini paradigma komputer zaman dahulu. Nah, semakin ke sini, semakin berkembang, eh, harapan atau tuntutan manusia terhadap komputer ini semakin kompleks ya. Levelnya semakin naik. Jadi yang ingin dimasukkan oleh user atau manusia ke dalam komputer itu adalah problem, Pak. Problem ekonomi rumah tangga, bukan. Problem, ya, permasalahan. Ini problem. Kita masukkan ke sistem komputer, nah, yang diharapkan bisa memberikan apa? Oh, Pak Ardi, memberikan solusi. Nah, solusi ini nanti akan menjadi feedback atau dikembalikan ke kita. Jadi levelnya sudah berubah. Yang awalnya itu adalah data, sekarang dimasukkan oleh problem. Contoh gampangnya gini. Pak, tanda tangan ini bener tak tanda tangannya Pak Bro? Bener itu tandanya Pak Bro. Nah, komputer bisa mengolah. Oh ya, ini tandanya Pak Broto. Eh, Misalkan contoh lagi yang dimasukkan problemnya adalah kalau tadi gambar ya, yang dimasukkan problemnya gambar. Pak, ini tanda tangannya Pak Broto. Atau gini, Pak Ardi dimasukkan sebagai problem, Pak Ardi kira-kira nanti lulusnya tepat waktu atau molor. Ya, komputer bisa berikan apa? Jawaban atau solusi. Nah, bedanya apa komputer zaman dulu dan yang sekarang? Supaya dia bisa memberikan solusi, maka komputer itu harus cerdas, Pak. Harus cerdas. Bahasa mudahnya adalah dia harus punya pengetahuan. Kalau di Inggris kan itu knowledge. Kalau kita belajar IT, belajar AI, artificial intelligence, kita akan sering bersenggolan dengan kata-kata ini, knowledge atau pengetahuan. Jadi syaratnya supaya komputer itu bisa memberikan solusi dari problemnya manusia adalah dia harus cerdas. Nah, bagaimana dia bisa cerdas? Komputer ini harus kita injekkan ke dalam dirinya itu knowledge. Tak singkat aja KL, knowledge. Jadi harus punya knowledge yang kita tanam di dalam komputer. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara untuk membuat knowledge ini? Caranya bagaimana? Sehingga knowledge nanti bisa kita injekkan, kita tanam ke dalam komputer. Oke, sampai di sini dulu. Bisa diikuti Pak Adi ya? Gampang ya Mas Ian ya? Mas Aldi ya? Mahasiswa lama ini. Jadi Gampang bagaimana Pak. caranya kita bisa mengambil atau memiliki knowledge yang akan kita tanam ke komputer. Nih, PR kita ini, knowledge. Bagaimana cara mengambil atau mencari knowledge ini. Nah, knowledge ini apa, yang diharapkan adalah sama persis kayak manusia. Knowledge ini adalah representasi kecerdasannya manusia. Pengennya seperti itu. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini pun
artificial intelligence, knowledge yang didapatkan oleh manusia dengan berbagai macam cara itu masih tidak bisa meniru kecerdasan manusia secara total. Nggak bisa. Sampai sekarang nggak bisa. Nah, mereka baru bisa, para peneliti dan ahli ini, mengambil kecerdasan manusia itu secara parsial. Secara parsial. Nah, saya akan tuliskan di sini. Baik, para ahli masih hanya bisa mengambil kecerdasan manusia itu secara parsial. Tak gambarkan gambarnya orang sele-elean saja ya. Saya gambarkan gambarnya orang yang jadi AI ini yang ditiru oleh manusia ini masih ditiru secara parsial, Pak. Jadi belum ditiru secara total. Kalau saya gambarkan manusia gitu, welek man gambar ini. Ini ada matanya, ini ada mulutnya, kemudian ada tangannya, ada telinganya dan otaknya. Nah, kecerdasan yang ditiru dari manusia ini masih bersifat parsial. Contohnya, kecerdasan mata kita. Mata kita ini bisa membedakan bentuk, memprediksi jarak, dan seterusnya. Nah, dari kecerdasan mata ini kemudian muncul sebuah disiplin ilmu yang namanya image processing atau pola citra digital. Ini kalau di kampus Asia ada ini mata kuliahnya. Kemudian AI pengen meniru juga kecerdasan manusia dalam hal berbicara, mulutnya. Nah, ini memunculkan disiplin ilmu yang namanya NLP, Natural Language Processing. Kemudian kecerdasan manusia dalam bergerak. Ini memunculkan disiplin ilmu baru yang namanya robotika. Kemudian ada lagi kecerdasan yang meniru cara kerja otaknya manusia, ya, cara kerja otaknya manusia. Ini memunculkan disiplin ilmu baru yang disebut dengan mesin learning. Mesin yang bisa berpikir atau belajar. Nah, inilah AI. Ini AI. Jadi kalau kita bicara AI itu, kita masih bicara kecerdasan, meniru kecerdasan manusia secara parsial. Nah, tujuannya apa semua hal ini, semua disiplin ilmu ini adalah untuk mencari knowledge. Kayak KL tadi ya, knowledge. Yang nanti akan kita masukkan ke dalam sistem komputer. Supaya sistem komputer ini cerdas. Baik, sampai sini dulu. Pak Adi dan Mas Saldi bisa diikuti ya. Supaya ini kita punya gambaran. Bisa, Pak. Ini ada Bu Arvita sama Bapak Luffy juga. Nah, kita akan fokus ke sini dulu, Bapak, di mesin learning. Ya, yaitu bagaimana kita membuat sebuah kecerdasan yang meniru cara kerja otaknya manusia. Bagaimana kita bisa mencari knowledge ini, ya, dengan teknik-teknik yang ada di mesin learning yang meniru bagaimana cara kerja otaknya manusia. Gitu. Nah, sekarang kita akan fokus ke mesin learning dulu. Saya tambahkan dulu whiteboard-nya. Diklik apa lagi Mas? Saya nambah papan Mas. Oh ini. Oke, ketemu. Baik. Tujuan kita adalah mencari knowledge. Ya, mencari knowledge. Yang nanti akan kita masukkan ke dalam sistem komputer, di mana nanti dengan knowledge yang sudah kita masukkan ke dalam sistem komputer ini, problem yang dimasukkan oleh manusia bisa diberikan solusinya. Ini tujuan kita. Nah, knowledge ini Bapak-bapak bisa kita ambil dari dua jalur. Ya.
Yang pertama dari jalur yang namanya machine learning atau dari jalur yang namanya expert system. Bahasa Indonesianya, bahasa mudah kita adalah sistem pakar. Ini nanti ada juga mata kuliahnya di kampus, yaitu sistem pakar. Baik, tujuan kita adalah mencari knowledge. Kita akan bahas yang kanan dulu, yang sistem pakar. Bagaimana cara kerja sehingga kita bisa mengambil knowledge dari sistem pakar? Syaratnya, kita harus punya expertnya dulu. Punya manusianya. Ini expert. Atau pakar. Ini ada ceritanya ini. Ceritanya dulu ada seorang ahli dalam perkereta apian. Pokoknya ahli pol ini. Buat juga bisa, maintenance juga bisa, nyervis juga bisa. Nah sayangnya orangnya sudah tua Pak Ardi. Wis mau mati ini. Orangnya sudah tua dan mau mati. Nah, perusahaan-perusahaan kereta api saat dunia ini bingung. Ini kalau orangnya mati, kita nggak punya tempat untuk konsultasi. Kalau ada permasalahan kita nggak bisa tanya ke dia. Dia mau mati. Bagaimana caranya? Wis gini aja, kita kirim 10 pemuda sing pinter-pinter belajar ke orang ini. Gak nutut nih, orangnya juga sudah mau mati. Akhirnya yang didatangkan adalah ahli-ahli komputer. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah prosesnya disebut dengan knowledge acquisition. Acquisition. Jadi otaknya pengetahuan dari si pakar ini diakuisisi, diambil. Sehingga nanti kita bisa mengekstrak knowledge-nya. Tentu di sini tidak sesederhana yang saya tulis gitu ya. Banyak algoritma, langkah-langkah yang di dalam proses knowledge acquisition ini. Sehingga nanti kalau ada kerusakan komputer, kerusakan kereta api, user ini tidak perlu nyari orangnya ini ke kuburan gitu ya. Dia tanya aja ke komputer. Oh, kereta apiku begini, 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 begini. Komputer bisa memberikan solusi. Persis seperti yang dipikirkan oleh pakarnya. Ini namanya sistem pakar, Pak. Syaratnya apa? Harus ada pakarnya. Pakar, betul-betul pakar, bukan sembarang orang. Dan bisa lebih dari satu. Prosesnya adalah knowledge acquisition. Nah, yang kiri tujuannya sama, mencari knowledge. Tapi sumbernya beda. Nah, sumbernya beda, Pak. Sumbernya apa? Sumbernya adalah data. Sumbernya adalah data. Biasanya kalau data itu gambarnya gini. Database. Coba kita bayangkan Pak Ardi sama Mas Aldi ini ya. Kalau hypermart, Pak, hypermart. Ada hypermart, Pak, di Madiun. Ada ya, hypermart. Sehari itu ada berapa transaksi coba? Transaksi beli aja, orang beli. 1.000? Hmm, Mungkin ya? Mungkin lah. Mungkin. Kalau sebulan berapa? 30.000. 1.000. Kalau setahun, 365.000 data. Itu baru penjualan saja. Belum pembelian, kulaan. Belum lagi nanti retur, bayar utang, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika data itu numpuk, banyak, bergunung-gunung, maka di situ tersimpan knowledge. Ya, saya ulangi lagi. Di manakah knowledge itu bisa ditemukan di dalam data? Di dalam data yang sudah sangat banyak. Kita tidak bicara data 10 rekod gitu ya. Kita nggak bicara data di Excel hanya ada 10 apa? 10 row, 1.000 row itu bukan. Kita bicara data yang sudah sangat banyak. Istilahnya di dalam informatika itu adalah database atau lebih tepatnya adalah data warehouse.
Data warehouse. Jadi dalam data yang besar itu menyimpan sebuah knowledge. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Cara mengambilnya memakai proses mining, memakai konsep mining. Mining itu kalau di bahasa Indonesia kan apa? Menambang. Menambang ya. Coba kita bayangkan Freeport, Mas Aldi sama Pak Ardi. Freeport itu yang diambil apa? Yang mau diambil apa? Emas. Ya. Ngambilnya di mana? Di pekarangan. Oh, bukan. Gunung ya. Gunung Gunung. gede itu dihancurkan. Gak terima, dikeduk menjeru ini. Sampai jadi gua, sampai jadi danau. Untuk mengambil emas. Berapa emasnya? Mungkin 1 ton. Mungkin lebih ya, 1 ton. Tapi lihat berapa yang dihancurkan. 1 gunung, 2 gunung, sampai dikeruk ke dalam. Jadi emas itu adalah knowledge-nya. Emas itu adalah knowledge-nya, tujuannya. Mencarinya di mana? Di gunung. Nggak bisa kita mencari emas di mana, Pak? Nambang emas di pekarangan. Itu nggak bisa. Itu menunjukkan apa? Proses mining itu. Tempatnya untuk memining itu, untuk menambang itu adalah sesuatu yang besar. Nah, gunung itu adalah ini, Pak. Gunung itu adalah database-nya. Kalau kita lihat di Freeport, di video-video itu, apa bisa langsung emasnya diambil dari gunung itu? Ya bisa. Biasanya diambil apa, Pak? Bongkah-bongkahannya gitu ya. Yang diambil oleh truk besar itu kemudian dibawa ke pabrik, baru diproses jadi emas. Nah, yang dibawa itu apa? Bongkahan-bongkahan batu, tanah yang masih mengandung emas itu. Kalau di dalam istilah machine learning itu disebut dengan data set. Jadi dari gunung, kemudian jadi bongkahan batu, kemudian tanah yang mengandung emas, itu namanya data set. Prosesnya dari database menjadi dataset itu disebut dengan pre-processing. Ya, merubah gunung menjadi bongkahan batu dan tanah yang mengandung emas. Nah, dibawa kemana, Bapak? Dibawa ke pabrik. Di pabrik baru diolah, dipisahkan. Oh, ini batu, oh ini lumpur, ini emasnya. Nah, itu namanya adalah proses yang disebut dengan data mining. Sehingga menghasilkan knowledge atau emasnya. Sampai di sini bisa diikuti Mas Aldia. Iling-iling kuliah dulu, Mas. Bisa. Jadi apa? Data mining. Nah, di sini nanti kita belajar banyak algoritma. Algoritmanya banyak di sini. Sama dengan knowledge acquisition ini juga banyak algoritma-algoritmanya. Jadi mining itu konsepnya ya seperti orang menambang. Yang ditambang harus suatu yang besar, kemudian ada proses pemisahan dari gunung itu menjadi bongkahan-bongkahan batu dan tanah yang mengandung emas, dibawa ke pabrik, diolah sehingga menghasilkan emas. Nah, ini adalah yang disebut dengan proses machine learning, yang sumbernya adalah data. Baik, dari sini bisa dipahami bahwa kita punya dua bagian untuk menghasilkan knowledge ini, yaitu dari machine learning dan dari sistem pakar. NLP, robotika, image processing nanti dulu. Jadi syaratnya apa? Kita akan melakukan proses data mining. Syaratnya adalah datanya ini harus besar dulu. Nah, kalau kita bicara data besar itu bukan berarti eh, jumlah lamanya. Misalkan Hypermart sudah berdiri 10 tahun, Pak. Datanya sudah puluhan ribu. Oke, atau mungkin sudah ratusan ribu, sudah jutaan. Kita tidak bisa memakai patokan data besar itu dari umur database-nya. Kalau kita ke Soekarno-Hatta itu ada apa Mas Aldi? Juaran mobil itu apa? Kartika Sari ya? Jualan mobil Toyota itu. Sebulan laku berapa sih di sana?
Paling 50 gitu ya, setahun. Ya sedikit sekali. Kalau kita bicara Kartika Sari ini Pak, jualan mobil sudah 10 tahun Pak. Iya memang 10 tahun lama, tapi kalau kita lihat datanya mungkin masih sedikit. Baik, sampai sini dulu. Kita akan kembangkan. Eh, Sumbernya adalah database. Bapak-bapak, kalau kita bicara database itu kan dalamnya apa? Dalamnya adalah tabel. Ya, tabel kayak di Excel ini. Kalau kita ngomong tabel, selalu terdiri dari apa? Baris Kalau dan kolom. Artinya apa? Data ini terstruktur, Pak. Ada barisnya, ada kolomnya. Saya mengakses data yang ada di sini enak. Di sini adalah baris 3, kolom 2. Terstruktur. Pengolahannya lebih mudah. Nah, para ahli mengembangkan konsep ini, data mining ini, menjadi yang disebut dengan text mining. Ini pengembangan dari data mining, yaitu text mining. Bedanya apa? Bedanya sumber datanya ini, kalau data mining sumber datanya adalah database, kalau text mining itu sumber datanya adalah file dokumen teks. Pak Ardi punya file PDF, punya file MS Word, punya file TXT gitu, punya file jurnal, punya file skripsi atau apa aja lah, file PPT yang di situ mengandung teks. Itu bisa juga kita mining. Prosesnya sama. Kita harus membentuk dataset dulu dari teks ini menjadi dataset melalui proses yang disebut dengan pre-processing. Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Eh, Contohnya gini. Contoh dari eh, text mining. Kalau kita searching di Google pakai mesin pencarian Google, kita ketikkan di sana. Misalkan kita ketikkan di sana Spider-Man. Si keluar apa Mas Aldi? Jaring, Eh? jaring laba-laba. Jaring laba-laba. Yang keluar apa Pak Ardi? Spider-Man atau Spider-Man movie. Yang keluar Peter Parker. Oh, Peter Parker. ya betul. Yang keluar Peter Parker. Kenapa? Google pinter dia. Jadi tidak hanya teks yang mengandung Spider-Man aja, tapi yang dimunculkan adalah teks yang memiliki hubungan dengan kata Spider-Man. Contoh lagi, di Google itu bisa kita ketikkan seperti ini. Siapa Presiden Republik Indonesia? Munculnya apa? Jokowi. Jokowi. Ada nggak di keyword yang kita ketikkan di mesin pencarian itu kata-kata Jokowi? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ya itu namanya kecerdasan, Pak. Jadi bisa mengambil eh, kata-kata yang punya hubungan dengan keywordnya. Itu text mining, Pak. Text mining. Sumbernya apa? Sumbernya teks. Ya, teks itu. Lebih sulit mana? Data mining sama text mining. Lebih sulit text mining, Pak. Kenapa kalau lebih sulit? Kenapa, Pak Adi? Ya, harus mencocokkan kata-kata yang mungkin sesuai, Pak. Jadi harus Ya, nyari dulu mana yang sekiranya sesuai mungkin. ya. Kenapa lebih sulit? Karena ketika kita bicara data mining, itu kan sumbernya database yang di dalamnya tabel kayak gini. Ini datanya terstruktur. Kolom nama, ya isinya nama tok di sini. Kolom umur, isinya umur tok di sini. Kolom pekerjaan, isinya pekerjaan aja di sini. Tapi kalau teks itu datanya tidak terstruktur. Ya, teks itu datanya tidak terstruktur. Apalagi teksnya nanti memakai bahasa Indonesia yang tidak baku. Lu, gue, terus pakai bahasa Jawa ya, atau bahasa campuran. Apalagi ABG apa, anak-anak muda sekarang banyak istilah-istilah atau bahasa-bahasa gaul. Nah, kalau ini menjadi sumber kita
untuk mencari knowledge ini akan lebih susah pengelolaannya. Karena apa? Datanya tidak terstruktur. Ini ngolah teks ini jauh lebih susah. Ini pun masih dikembangkan oleh para ahli. Apa yang dikembangkan? Yang dikembangkan adalah sumber knowledge-nya. Data mining itu database, text mining itu teks, dikembangkan lagi. Sumbernya adalah website. Jadi sumbernya itu website, Bapak. Nah, kita bayangkan lagi, kalau teks itu kan paling file teks yang tersimpan di komputer kita, PDF, Word, TXT gitu ya. Tapi kalau website, sumbernya itu website. Kira-kira lebih luas mana? Ya lebih luas website. Walaupun yang diolah nanti di website itu ada 3. Yang pertama adalah strukturnya, kemudian kontennya, konten itu sama dengan teksnya. Kemudian yang ketiga itu adalah usage. Usage itu adalah perilaku user. Ada 3 ini. Nanti kita akan fokus ke yang konten saja. Kontennya. Jadi website itu diambil kontennya, diambil teksnya untuk di mining sehingga menghasilkan knowledge. Bagaimana dengan mining strukturnya? Nanti kita skip aja dulu. Kemudian using mining kita akan beri penjelasan, tapi contohnya kita skip dulu. Nah, inilah yang disebut dengan mata kuliah kita, Bapak-Bapak, yaitu web mining. Yang levelnya lebih susah daripada data mining, lebih susah daripada text mining. Loh, Pak, susah kenapa, Pak Bro? Kalau text mining itu sumbernya jelas, Pak, file text di komputer kita, lokal saja. File PDF, file MS Word, file TXT. Tapi kalau web mining itu masih di web sana, masih di angan-angan gitu ya, masih di awan gitu. Kita harus melakukan proses yang namanya crawling. Proses crawling itu proses pengambilan data dari website. Misalkan kita ambil dari detik.com, itu kalau kita ambil semua nggak cukup komputer kita. Kita harus lebih lebih kerucutkan, misalkan detik.com tentang politik tentang pilpres. Maka semua data, semua berita, semua teks yang berhubungan dengan kategori politik, subkategori pilpres akan kita ambil semua. Dan nanti penggunaannya apa sih? Ketika kita mengambil web mining ini, mengambil data dari website, kita jadikan dataset, kita proses pakai proses web mining sehingga menghasilkan sebuah knowledge. Seperti yang dilakukan Google, ya, seperti yang dilakukan Google, itu adalah proses web mining. Kita tidak bicara algoritmanya karena kita nggak tahu. Itu adalah proses web mining. Karena Google membaca dari seluruh web. Dan memang untuk proses atau algoritma-algoritma di text mining dan di konten ya, web mining khusus dalam konten ini, itu algoritmanya sama. Yang berbeda nanti yang struktur web mining dan usage web mining. Kalau yang konten ini sama. Nah, sebenarnya belajar kita itu urutannya adalah kita belajar dulu data mining, dan kita naikkan levelnya ke text mining, baru ke web mining. Nah, ini kita ujuk-ujuk langsung di sini, Pak Ardi. Web mining gitu. Yang tingkat kesulitannya lebih. Baik, sampai di sini dulu. Kita diskusi dulu. Monggo Pak Ardi, mungkin ada yang ditanyakan. Mas Ardi juga boleh, Mas. Walaupun nggak ikut kuliah. Ini gambaran besar dari AI, lebih khusus tentang machine learning, lebih khusus tentang web mining. Mungkin Bu Arvita sama Pak Yofi ada yang mau ditanyakan? Tuh, sudah ada yang gabung ya? Ada, Pak. Tinggalan. Belum ada, Pak. Bu Arvita, Pak Yofi, sama Pak Ardi. Baik. Jadi seperti itu gambaran kita tentang web mining. Nah, nanti kita akan
bahas pertama setelah kita mengetahui konsep atau cara kerja dari web mining ini. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara mengambil data dulu dari sebuah website. Misalkan kita ambil dari detik.com, dari Viva News gitu ya. Ini kita ambil dulu datanya, kita crawling sehingga menjadi data yang isinya teks gitu ya, teks. Ya nanti baru kita olah menjadi dataset, kita ambil algoritma-algoritma di web mining sehingga menghasilkan knowledge-nya. Jadi perjalanannya masih lumayan panjang. Dan kita khususkan aja mengambil dari website-website yang berbahasa Indonesia baku. Ya, kalau kita pakai bahasa Inggris kesulitan lagi, Pak. Bahasa Inggris itu makan itu ada eat, macam-macam gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan enak makan. Cuma bahasa Indonesia itu ada rumitnya juga. Karena bahasa Indonesia itu mengenal yang namanya imbuhan, sisipan, dan akhiran. Memakan sama dimakan artinya sudah beda. Itu pengolahannya nanti kita akan bahas. Belum lagi nanti bahasa-bahasa yang tidak baku. Ya, bahasa-bahasa gaul anak sekarang. Jadi nanti kita akan sempitkan web mining kita ini hanya memakai website yang berbahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia yang baku. Itu pun kadang masih tersisipi dengan bahasa-bahasa asing yang tidak ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang pemanfaatan dari web mining ini untuk bisnis intelijen. Ya. Untuk di dunia bisnis itu apa sih manfaatnya web mining ini? Baik, itu dulu Mas Aldi. Silakan Bapak-Bapak dan Ibu yang akan mau didiskusikan atau ditanyakan. Detailnya nanti bisa dilihat di Google Classroom. Saya sudah update di sana modulnya. Jadi tidak saya kirim PPT, tapi saya kirim modul gitu supaya nanti bisa dibaca. Karena khawatir saya kalau dikasih PPT hanya poin-poinnya saja, tidak bisa dipahami dengan baik nanti. Silakan Pak Ardi, Ibu Arvita, dan Pak Yofi. Yofi, monggo Bapak Ibu. Bu Arvita mungkin. Atau Pak Yofi, ada yang ingin ditanyakan? Masih belum, Pak. Oke. Nanti belajar kita adalah setelah kita belajar tentang konsep AI dan web mining itu, selanjutnya nanti kita akan belajar adalah ini pertemuan 1 ya, ini tentang pengantar web mining yang sudah kita bahas tadi yang hubungannya dengan AI. Nah, pertemuan yang kedua nanti kita akan bahas pemanfaatan dari web mining. Nah, yang ketiga, nah ini langsung kita ke studi kasus ini. Jadi tidak hanya kita belajar teori, nanti kita akan belajar langsung bagaimana sih cara kerja web mining itu sehingga menghasilkan knowledge. Nanti kita akan belajar tentang yang ketiga itu web crawler. Ini adalah bagaimana cara kita mengambil data atau konten ya. Konten dalam hal ini adalah teks dari website. Yang keempat, nanti kita akan belajar algoritma atau sebelum algoritma kita akan belajar yang keempat ini pre-processing.
yang tadi saya gambarkan di sini. Kita akan membahas tentang bagaimana preprocessing merubah teks yang ada dalam web menjadi data set. Setelah kita menghasilkan data set, nanti yang kelima adalah kita masuk ke proses miningnya, yaitu kita menggunakan algoritma satu aja yang kita pelajari namanya TF-IDF, Turn Frequency dan Inverse Document Frequency. Nah, yang keenam, nanti kita belajar tentang algoritma Nassif Adriani. Sebenarnya ini masuk di sini, Pak, Bapak Ibu, masuk di preprocessing. Nah, algoritma Nassif Adriani itu adalah sebuah algoritma untuk membentuk kata dasar bahasa Indonesia. Kalau kita punya kata menggambarkan dengan algoritma Nassif Adriani nanti akan menjadi kata gambar. Menyapu menjadi sapu, padahal nggak ada huruf S-nya di situ. Nah, itu namanya nanti algoritma stemming ya. Nanti kita bahas di processing. Ya, yang ketujuh nanti kita review materi kita. Dan yang terakhir, 8 nanti kita ada UAS. Nah, ini perjalanan kuliah kita, Bapak. Jadi dinikmati dulu. Memang ini mata kuliah yang butuh sedikit konsentrasi. Nah, ketika belajar web mining ini akan menarik kalau kita tidak hanya belajar konsep dan teori, tapi kita langsung mempraktekkan yang ada di sini, alur ini, bagaimana dari website ini bisa menghasilkan knowledge. Jadi sampai selesai. Harusnya tidak hanya sampai knowledge saja, tapi bagaimana cara menanam knowledge ke dalam sistem komputer. Kemudian kita lakukan yang namanya proses testing. Benar apa enggak problem yang diinputkan ke sistem komputer ini. Kemudian sistem komputer ini bisa memberikan solusi yang benar. Solusi ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Pak, solusinya akurasinya di bawah 50, Pak. Berarti ada yang bermasalah. Kalau akurasinya masih di bawah 50, Pak. Berarti ada yang bermasalah. Knowledge-nya mungkin belum mumpuni untuk menjawab problemnya. Kalau bisa belum mumpuni, mungkin salah mengambil algoritmanya. Karena knowledge ini macam-macam bentuknya, Pak. Salah mengambil algoritmanya. Atau mungkin salah ketika melakukan proses dari website ke dataset. Preprocessingnya mungkin masih salah. Nah, ini harus kita evaluasi betul sehingga solusi yang diberikan kepada user atau manusia ini bisa dipertanggungjawabkan. Akurasinya tinggi, oke, sah, bisa dipakai. Saya berikan contoh, Bapak Ibu, implementasi dari web mining ini. Saya yakin Bapak Ibu, Mas Aldi juga sering belanja online, betul? Pakai apa Mas Aldi belanja online? Ngajar online, Pak. Belanja online. Oh, belanja online. Ya pakai itu Tokopedia sama Shopee. Ya, Tokopedia sama. Kalau Pak Ardi pakai apa Pak Ardi? Lebih sering Shopee, Pak. Shopee. Shopee aja. Misalkan mau beli webcam gitu. Pernah nggak? Atau yang ini aja, beli HP ya, beli HP. Pernah nggak membandingkan di Shopee, Tokopedia, terus beli-beli, Bukalapak? Pernah nggak membandingkan itu? Pernah, Pak. Pernah, saya Pernah. yakin pernah. Saya yakin pernah. Tujuannya apa sih? Cari yang murah, cari yang ngirimi cepet, cari yang ada diskonnya, cari yang itulah. Nah, itu akan memakan banyak waktu, Pak. Cari iPhone Pro Max 14, nah, cari Samsung S2, satu. Buka Shopee, buka Bukalapak, terus Tokopedia, dan seterusnya. Itu makan banyak waktu. Nah, saya pernah membimbing mahasiswa di kampus yang punya ide bagus dengan memanfaatkan web mining ini. Dia buat sebuah website, ada satu input saja. Ada satu input saja, satu textbook, satu input. Diketikkan di situ HP Samsung S20,
enter. Langsung keluar di sana, di bawahnya itu ya. Di Shopee, tokonya ini, harganya ini, dia bintang 5, komentarnya baik. Apa itu? Reviewnya baik. Tokopedia, tokonya ini, tokonya diberi alternatif. 3 alternatif. Shopee, toko 123, harganya 123, dari yang paling murah ke yang paling mahal, dari reviewnya yang paling 3 terbaik. Jadi langsung ditampilkan dalam satu website. Sehingga kita tinggal milih saja. Oh, saya enak belinya ternyata di Bukalapak. Linknya ini. Klik, keluar, masuk ke link tokonya, kita langsung beli. Sederhana tampilannya. Satu teks saja, kita entrikan keywordnya, langsung muncul daftar toko dari Shopee, dari Tokopedia, dari Bukalapak. Dan satu marketplace itu ada 3 pilihan toko. Jadi kita nggak perlu browsing pusing kemana-mana. Satu website itu aja selesai. Ya, tampilannya memang sederhana, tapi di dalamnya itu luar biasa sekali. Dia harus mengambil dulu data dari marketplace-marketplace itu. Kemudian menata dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Kemudian dia harus membandingkan dulu dan seterusnya. Bapak-bapak, kalau membuka satu toko, beli HP, reviewnya saya yakin pasti dibaca. Berapa yang dibaca, Pak? Di-scrolli gitu, Pak ya, reviewnya, betul? Ya, Ya, di-scrolli. Kesuwen itu, Pak. Nah, kalau kita pakai web mining, kita bisa menggunakan sebuah algoritma yang namanya opinion mining, opini mining. Ya, kita scroll aja semua review itu, kita ambil, kita olah, masukkan algoritma, langsung keluar reviewnya bagus. Itu fungsinya dari web mining. Contoh lagi, ini skripsi juga. Jadi mahasiswa ini saya minta untuk membuat sebuah postingan di Facebook tentang kebersihan kampus Asia. Silakan komen, silakan komen. Ada yang komen bagus, bersih, ada yang komen kotor, ada yang komen sedang biasa-biasa aja, agak kotor, macam-macam. Ratusan yang komen. Komennya kan macam-macam ya, ada yang ngomongnya bersih, ada yang kotor, setengah bersih, mendingan gitu. Nah, pertanyaannya adalah kesimpulannya apa kampus saya itu? Bersih, sedang, atau kotor? Kesimpulannya apa? Nah, baik, dari seluruh komen itu kita crawling dulu, kita ambil dulu, kita olah pakai algoritma-algoritma data mining, keluar kesimpulannya. Namanya nanti algoritma itu summary mining. Ya, bagaimana cara mengambil kesimpulan dari teks. Ya, itu tadi syaratnya. Yang memberikan jawaban di postingan Facebook itu harus pakai bahasa Indonesia yang baku. Karena kalau tidak baku kita akan kesulitan juga, walaupun bisa. Baik, ketemu dia pakai summary mining itu, ketemu dari teks yang banyak itu, nggak perlu kita baca satu persatu, karena komennya juga macam-macam, ketemu hasil akhirnya kampus Asia bersih. Baik, seperti itu. Ini contoh-contoh yang lain. Contoh lagi, saya pernah membimbing mahasiswa yang menggunakan proses algoritma di text mining ya, karena bahannya itu teks bukan dari website. Kita masukkan sebuah file dokumen, file MS Word gitu, kita masukkan ke dalam program. Di situ ada 10 paragraf, 10 paragraf. Nah, dia bisa langsung mendeteksi paragraf 1 itu inti paragrafnya apa atau tema utamanya apa. Paragraf 1 itu bicara tentang apa? Bicara tentang ABC. Paragraf kedua bicara tentang apa? Sehingga dari 10 paragraf itu menjadi hanya 10 kalimat. Menjadi 10 kalimat. Itu namanya peringkasan ya, peringkasan. Saya lupa algoritmanya. Ya, teknik untuk meringkas teks sehingga menjadi pikiran utama dari tulisan itu apa. Ini manfaat-manfaat dari web mining dan text mining. Jadi banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita kembangkan dari text mining atau web mining ini. Karena text mining dan web mining itu algoritmanya sama. Yang membedakan hanya
sumber datanya. Kalau text mining ya file text, kalau web mining adalah konten yang ada di dalam sebuah website. Baik, itu dulu dari saya. Mungkin silakan yang ada ditanyakan, didiskusikan. Monggo Pak Arji, Bu Arvita, Pak Yofi, Mas Aldi juga boleh. Monggo Bapak Ibu. Jelas Eh, apa Ibu ya? Iya, Oh, Pak silakan. Ardi. tadi tertarik untuk yang apa? Shopee tadi loh, Pak. Iya. Itu ngambilnya itu berdasarkan URL yang produk itu atau pakai API-nya Shopee atau bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya Konsepnya, Pak. caranya itu Pak ya, keyword yang kita masukkan di dalam website kita itu, ya, itu kita lempar ke dalam searchingnya Shopee. Ya, kita lempar ke searchingnya Shopee. Kalau di web itu kan ada strukturnya. Biasanya kalau website itu atas itu header, kiri atau kanan itu adalah side, right side sama left menu, kemudian bagian footer. Nah, konten itu di dalamnya. Maka tadi saya tuliskan di sini itu ada yang namanya di sini. Struktur mining. Kita harus bisa membaca website itu strukturnya seperti apa. Kalau Pak Adi biasa dengan PHP pasti paham. H1, H2 gitu Pak ya. Nah, itu kita kita lihat. Oh, baik. Setelah kita masukkan, kita lempar keyword kita ke Shopee. Nah, di situ kan ada hasil pencariannya. Hasil pencariannya. Nah, hasil pencarian itu kita crawling semua, Pak. Kedalaman crawlingnya sampai apa? Ya itu kita batasi. Kalau semua kita crawling, mungkin dengan kata-kata Samsung S20, mungkin akan keluar 1.000 toko. Ya, akan keluar 1.000 toko. Oke, nggak apa-apa. Kita ambil semua 1.000 toko itu. Kita crawling semua. Kita angkut semua datanya, bawa ke website kita. Tapi ini di back end, tidak kelihatan. Ya, kita bawa semua 1.000 link itu. Kita bicara Shopee dulu, 1.000 link. Nah, kalau di Shopee itu kan juga ada strukturnya. Kalau kita lihat detail barang, ada barangnya, setelah barang ada deskripsi barangnya, ada reviewnya, kemudian ada suggest barang yang mirip dengan pencarian kita gitu ya. Nah, itu ada blok-bloknya. Nah, kita harus paham dulu bloknya. Ini yang agak susah, Pak. Kenapa? Kita sudah bloknya sudah kita tandai, kita masukkan ke program. Kalau Shopee diupdate, strukturnya dibalik gitu. Tahu ya? Kontennya dibalik, ditaruh di sini. Wah, kita harus coba lagi program kita. Makanya pemilihan web itu harus kita perhatikan. Oke, kita angkut semua semua link di Shopee, 1.000 toko kita angkut. Nah, kita baru proses. Kita proses, akhirnya ketemu 3 toko terbaik. Terus kita simpan hasilnya, Pak. Samsung S20, Shopee, tokonya ABC. Kita simpan ke database. Untuk apa? Nanti kalau Pak Saldi, Mas Saldi searching dengan Samsung S20, kita nggak perlu proses yang panjang itu. Kita tinggal ambil history saja. Oh, kalau Samsung S20, Shopee ke tokonya ABC. 1 detik selesai, Pak. Tapi kalau pencarian yang pertama, mumet itu, Pak. Mungkin webnya akan muter-muter gitu dulu. Kenapa? Prosesnya berjalan dulu, proses miningnya. Maka teman-teman, kalau kita melakukan proses mining apapun itu, setiap problem yang dimasukkan oleh user ini, kemudian sistem bisa memberikan solusi, ini kita simpan, Pak. Kita sih. Sekarang Bu Arvita masukkan juga problem. Oh, ternyata sudah pernah dimasukkan oleh Mas Aldi. Ya kita nggak perlu mikir yang panjang ini, ya kita upload aja dari database. Itu tekniknya supaya cepat. Bayangkan Pak, itu harus dari Shopee, 1.000 toko kita angkut semua ke website kita. Dari Tokopedia kita angkut ke website kita. Terus kita mining, sehingga menghasilkan 3 toko tadi, 3 toko terbaik. Prosesnya itu bisa berhari-hari itu, Pak. Jadi tinggal ngopi, ngono durung mari gitu. Ya, coba saya jelaskan sedikit ya. Misalkan ada kata-kata saya sedang berbelanja di pasar. Itu teks. Bagaimana cara melakukan preprocessing?
Pertama adalah semua dibentuk ke kata dasar. Bayangkan Pak, deskripsi di dalam produk Shopee itu kan panjang, paragraf-paragraf. Itu harus kita bentuk ke dalam bentuk kata dasar dulu. Menggambarkan jadi gambar. Terus apa? Mewarnai jadi warna. Itu kita lakukan dari seluruh teks di processing ya. Itu nanti namanya proses stemming. Kemudian kita hilangkan dulu kata-kata yang ada di kamus KBBI. Misalkan di situ ada kata-kata asing itu ya yang nggak dikenali di KBBI ya kita keluarkan dulu. Jadi kita harus membandingkan setiap kata ke dalam kamus KBBI. Di KBBI itu ada berapa ribu kata. Jadi memang panjang prosesnya. Begitu Pak Ardi cara kerjanya. Oh, Menantang iya. ya Pak. Berarti tetap kita kan harus punya back end, Pak ya. Jadi Ya, ya untuk crawl tadi betul. kita ngambil data, terus itu disimpan ke database kita sendiri gitu, Pak. Iya Ya, kan? betul Terus Pak. baru kita publish gitu ya. Ya, jadi memang Oh, eh, karena keterbatasan dari device kita, biasanya kalau teman-teman mengerjakan tugas akhir itu, dosen nggak bisa langsung gini, Mas coba sih searching kan eh, sekarang saya nggak searching Samsung S20 ya, saya searchingnya adalah buku web mining. Kalau dia testing seperti itu, tak testing Pak ya, buku web mining. Besok baru selesai Pak. Keluar hasilnya baru besok. Jadi kalau kita bicara tentang web mining ini memang kita perlu device yang luar biasa, perlu server yang ngerjakan dengan luar biasa. Sehingga kecepatannya mumpuni. Selain kecepatan adalah pemilihan algoritma. Algoritma yang prosesnya panjang itu juga akan memperlambat proses kita. Nah, kalau di dalam konsep dari AI ini, Pak, ada yang knowledge ini itu dicari dulu knowledge-nya, ketemu knowledge-nya disimpan. Ya, kemudian kalau ada problem, ya kita tinggal tanya ke knowledge-nya. Tapi ada juga knowledge itu yang dicari bersamaan ketika problemnya ada. Contoh gini, agak apa? Analogi mudahnya. Besok UAS, Pak. Besok UAS. Besok UAS. Untuk Mas Aldi, open book. Ya, open book. Untuk Pak Ardi, close book. Soalnya podo. Mas Aldi, open book. Ya, Pak Ardi, close book. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh Mas Aldi? Ujiannya masih besok. Apa Mas Aldi? Paling itu turu. Iya, Pak. Kenapa? ya, Kan open book, Pak. Kan open book. Tidur dia. Kapan dia belajar? Besok. Nunggu problemnya dulu. Nunggu dikasih soal. Ada soal, datang. Di sini adalah buku saya. Tak buka. Saya yang kerjakan. Kalau Pak Ardi, close book. belajar dulu, Pak. Sinau, Pak. Sinau. Ya, Ya, sinau. Ada knowledge yang disimpan di otak. Betul? Ada knowledge yang disimpan di otak. Kapan ini bekerja knowledge-nya? Besok. Kasih soal, langsung kerjakan. Pertanyaannya, sing kerjakan lebih cepat siapa? yang sudah belajar, Pak. Ya, Pak Ardi. Ardi lebih cepat. Karena Sudah sudah belajar, cepat kerjakan. Knowledge-nya sudah ada, disimpan. Mas Aldi, suwe. Ya, ini problemnya, gue isi di buku, dijawab. Kalau akurasi, sing nilainya baik siapa? Mas Aldi apa Pak Ardi? kalau Saya, akurasi Pak. Ya, Mas Aldi. akurasi. Kenapa? Dia bawa data. Jadi ini problem, ini data, di cross check-kan cari solusi. Nah, nanti di web mining itu juga ada algoritma-algoritma seperti itu. Apakah kita belajar dulu, proses ini kita belajar dulu, dapat knowledge kita simpan, suatu-suatu ada problem kita langsung jawab, atau nunggu dulu, nunggu problem masuk,
ada data, kita olah, baru kita kasih solusi. Nah, yang saya contohkan tadi yang mencari harga di marketplace itu adalah yang tidak menyimpan knowledge. Jadi prosesnya lama, Pak. Prosesnya lama. Nah, ini tergantung algoritma yang kita pilih dan bentuk problemnya seperti apa. Oke, itu Pak, tadi jawabannya. Terima kasih, Pak. Tapi berarti kalau misalkan kita menerapkan dua-duanya kan bisa, Pak ya? Maksudnya mungkin ada back end yang dia bekerja otomatis, misalkan setiap sekian nano update, kita simpan Ya, database, tapi nggak tahu sih akurasinya gimana. Beda dengan langsung gitu. Kalau ya kita makanya awal dulu simpan database, baru ditampilkan dengan langsung, misalkan searching langsung ditampilkan lagi gitu ya. maka di awal itu kita harus ada kesepakatan dulu, Pak. Ada Hmm, kesepakatan dulu. Solusi yang kita berikan kepada user itu cepat, tapi akurasinya lumayan. Saya tidak mengatakan jelek, ya. Akurasinya lumayan. Atau butuh lama, tapi bagus. Nah, kalau iso ngenteni, ya pakai algoritma-algoritma yang nulisnya tersimpan. Kalau kita searching di Google, nggak mau, kita harus 2 detik kelihatan hasilnya. Nah, itu pasti dia algoritmanya pakai algoritma yang sudah tersimpan dulu. Google itu algoritma yang tersimpan, apa, nulisnya tersimpan loh, Pak. Karena setiap website itu kan ditanami robot sama Google supaya Google boleh membaca isi dari website itu. Jadi tergantung nanti kesempatan di awal, solusi yang akan diberikan itu seperti apa. Wis Pak, pokoknya lumayan lah, yang penting cepet ya. Kita pakai algoritma-algoritma yang menyimpan knowledge-nya, yang plus book tadi. Ya, ini masih gambaran umum Pak ya. Nanti kita baru masuk ke detailnya. ya Pak. Terima kasih. Ya, gini ngajarnya ngeret-ngeretan gini. Nanti detailnya tarik di modul. Silakan yang lain Mas, Bapak Ibu, sebelum kita closing. Nggak ada Cukup dulu kayaknya Mas kan. Aldi, monggo ditutup kuliah kita. Semoga ada pencerahan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah tidak ada pertanyaan sebelum perkuliahan diakhiri? Bapak Ardi, Bu Arvita, Bapak Yofi. Cukup Mas Ida. Untuk awal perkenalan cukup Pak ya di Ya, pertemuan pertama. Pemanasan. Pemanasan. sudah Tapi tidak dicerahkan bisa. Pak. Oke. Sudah. Tapi dari gambaran umum tadi kita bisa paham Pak ya. Insya Allah, Insya Allah. Kayak sih Iya. menarik. Kayak sih Menarik, menarik. menarik. Pengen itu. Makanya nanti pengen ngikuti terus, Pak. Ya. Monggo, monggo Memang Pak. ini enak pembawaannya Pak. Penyampaiannya Ya. enak. Baik, Benar-benar terima bikin kasih. penasaran gitu. Oke, Penasaran Kenapa silakan Pak? Pak. bikin penasaran pokoknya. Nanti kita pakai Python Pak, bahasa pemrogramannya. Wah, siap-siap, Pak. Ya, pakai Python. Soalnya baru pertama juga sih, Pak. Python baru kemarin. Karena Enggak, Python itu belum. banyak sekali algoritma-algoritma yang sudah ditanam di sana, kita tinggal pakai gitu. Ya, Tinggal pakai. Tapi masalahnya kalau kita pakai yang seperti itu, kita nggak tahu jalan step by step dari algoritmanya. Harusnya kita tahu dulu secara manual. Kerjakan manual pakai kertas, pakai Excel gitu. Ketemu hasil akhirnya, kita coba bandingkan dengan punya Python. Sama nggak? Oke, sama. Jadi tidak hanya asal pakai, tapi kita tahu betul algoritmanya. siap. Pak Ardi ikut terus seperti ini Pak sampai pertemuan 7. Ya, semoga, Mas. Allah. Baik. Terima kasih Bapak Bro Asia dan Pak Ardi, Ibu Arvita yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak Bro malam hari ini bermanfaat dan bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ardi dan Ibu Arvita dan juga Bapak Ibu yang lain yang nanti mendengarkan rekaman.
Baik, terima kasih. Perkuliahan malam hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Terima kasih, Baso, Pak. Pak Jaldi. Terima kasih, Pak wabarakatuh. Rodi. Terima kasih banyak.